Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafa Novita dengan NIM 61201230066, Program Studi Manajemen kelas RA8 Manajemen semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ruang lingkup ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Definisi dari berbagai sumber ada 3. Yang pertama ada KBBI, yang kedua ada OJK, dan yang ketiga ada definisi umum. Dari KBBI, ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta masalah terkait seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Yang kedua ada OJK. OJK yaitu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang banyak dengan sarana pemenuhan yang terbatas. Lalu yang ketiga ada definisi umum. Definisi umum ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi itu ada banyak, seperti mempelajari tindakan manusia, perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya manusia, penentuan harga, kebijakan pemasaran, dan kebijakan kesejahteraan masyarakat. Lalu di ekonomi juga ada pernyataan positif dan normatif. Pernyataan positif yaitu deskriptif, menggambarkan fakta ekonomi yang terjadi di masyarakat, dapat diuji kebenarannya dengan data. Contohnya itu yaitu penerapan teknologi dalam pertanian dapat meningkatkan hasil panen. Lalu yang kedua ada pernyataan normatif, yaitu dengan cara perspektif menyatakan bagaimana dunia seharusnya berdasarkan nilai, etika, dan penilaian pribadi, tidak dapat diuji secara empiris. Contohnya yaitu apakah lembaga pemerintah lebih baik daripada pasar dalam menyediakan air. Alternatif sistem ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada grafik dan kurva. Grafik dan kurva yaitu alat utama dalam teori ekonomi, membantu memahami teori ekonomi dengan lebih mudah. Lalu yang kedua ada statistik. Statistik yaitu mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Dan yang ketiga ada angka indeks. Angka indeks itu menunjukkan perubahan rata-rata sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya ada perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaannya yaitu ekonomi mikro mengkaji interaksi individu dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk dalam perusahaan ruang lingkup lebih kecil. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan ruang lingkup lebih luas. Jadi ada perilaku penjual dan pembeli. Perbedaannya yaitu kalau penjual memiliki perilaku yang serupa dalam menjual barang. Ciri-cirinya yaitu memiliki proses, memecahkan masalah konsumen, dan melibatkan pelanggan. Lalu kalau misalkan pembeli, keputusan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi secara usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep masalah pokok ekonomi. Ada yang pertama yaitu kemiskinan. Sejumlah besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu yang kedua ada ketimpangan ekonomi, kesenjangan signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan peluang ekonomi. Yang ketiga ada pengangguran. Sebagian besar angka kerja tidak memiliki pekerjaan yang sesuai. Lalu yang keempat ada pertumbuhan ekonomi rendah, laju pertumbuhan PDB lambat. Yang kelima ada ketahanan ekonomi terhadap krisis, yaitu kemampuan negara untuk bertahan dan pulih dari krisis ekonomi. Dan yang terakhir ada akses terhadap pendidikan dan keterampilan, yaitu hambatan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Jenis-jenis dan alat analisis ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menggambarkan kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara
pada waktu tertentu. Lalu yang kedua ada teori ekonomi. Teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menerapkan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi nyata untuk memprediksi kemungkinan hasil. Perbedaan ekonomi mikro dan makro, yaitu yang pertama ruang lingkup. Ruang lingkupnya ekonomi mikro lebih sempit sedangkan ekonomi makro lebih luas. Yang kedua ada teori. Mikro membahas teori harga, produksi, dan pasar. Sedangkan makro membahas kebijakan fiskal, moneter, hubungan dengan faktor sosial, hubungan budaya, dan politik. Terakhir ada pembahasan. Mikro membahas aspek ekonomi secara terkhusus, sedangkan makro membahas masalah ekonomi secara lebih luas seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Alternatif sistem ekonomi, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ekonomi alternatif, yang kedua ada pendekatan realis, dan yang terakhir ada angka. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan konsep dasar ekonomi mikro, termasuk definisi, pernyataan alat, analisis, dan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Melalui pemahaman ini, pembaca akan lebih siap untuk menghadapi masalah ekonomi dalam kehidupan sehari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam analisis ekonomi, elastisitas permintaan dan penawaran merupakan konsep yang sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan harga mengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika terjadi perubahan harga, sementara elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan ketika harga berubah. Pengertian elastisitas adalah ukuran presentasi perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan presentasi perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan presentasi perubahan variabel faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Macam-macam elastisitas permintaan ada 5. Yang pertama ada permintaan elastis, yaitu permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Lalu yang kedua ada permintaan inelastis. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Lalu yang ketiga ada permintaan elastis unitary. Permintaan elastis uniter terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Yang keempat ada permintaan inelastis sempurna, yaitu permintaan terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Yang kelima ada permintaan elastis sempurna, yaitu permintaan yang terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan yaitu ada 6. Yang pertama ada ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Yang kedua ada jumlah penggunaan barang dan jasa. Yang ketiga ada pengeluaran atas barang dan jasa. Yang keempat ada intensitas kebutuhan. Yang kelima ada masa penyesuaian. Dan yang terakhir ada pendapatan konsumen. Selain ada faktor-faktor yang menentukan permintaan, ada juga faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Ada 6. Yang pertama jumlah persediaan, yang kedua mobilitas faktor produksi, yang ketiga ada jangka waktu produksi, yang keempat ada daya tahan penyimpanan, yang kelima ada sifat perubahan biaya produksi, dan yang terakhir ada kemudahan produsen baru memasuki pasar. Kesimpulannya yaitu elastisitas dalam ekonomi mengukur responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu seperti harga, pendapatan, dan harga barang lain. Elastisitas pendapatan menggambarkan hubungan antara pendapatan dan permintaan barang. Elastisitas permintaan menunjukkan sensitif permintaan terhadap perubahan harga barang. Elastisitas silang mengukur efek perubahan harga barang lain pada permintaan. Elastisitas tidak membantu memahami responsif spesifik pada titik tertentu dan di kurva, dan elastisitas penawaran menunjukkan bagaimana penawaran berubah seiring dengan perubahan harga. Materi yang ketiga yaitu masalah ekonomi.
Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang atau masyarakat, baik sebagai individu, kelompok, pemerintah, atau pengusaha maupun pejabat publik. Masalah ekonomi inilah yang mendasari orang melakukan kegiatan usaha maupun bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Kelangkaan sebagai sumber masalah. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Masalah pokok ekonomi yaitu ada 6. Yang pertama kemiskinan, yang kedua ada ketimpangan ekonomi, yang ketiga pengangguran terjadi ketika sebagian besar angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, yang keempat ada pertumbuhan ekonomi yang rendah, yang kelima ada ketahanan ekonomi terhadap krisis, dan yang terakhir ada akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Perbedaan ekonomi modern ada 3. Yang pertama itu what, penelitian apa dan berapa berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Lalu yang kedua ada how, bagaimana hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi, dan ketiga ada from, untuk siapa. Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi itu ada 5. Yang pertama sumber daya, yang kedua sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga ada modal kerja, yang keempat ada proses distribusi, yang terakhir ada tingkat konsumsi. Lalu kesimpulannya, masalah ekonomi adalah isu yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan tanggung jawab bersama dan berbagai pihak untuk mengatasinya. Masalah ekonomi terjadi menjadi 2, yakni masalah ekonomi klasik dan modern. Dalam masalah ekonomi modern terdapat 3 masalah pokok yang berkaitan dengan apa, berapa, bagaimana, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ekonomi ini bisa diatasi dengan mempertimbangkan 5 faktor yang penting, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal kerja, proses distribusi, dan tingkat konsumsi. Materi selanjutnya yaitu teori permintaan dan penawaran. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang bagaimana individu, kelompok, dan negara mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Dalam konteks ini, teori ekonomi memainkan peran penting sebagai dasar analisis yang membantu memahami, menjelaskan, dan memprediksi sebagai fenomen ekonomi. Definisi permintaan dan kurva permintaan. Yang pertama ada permintaan. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Pengertian teori permintaan yaitu digambarkan sebagai hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan pada kurva permintaan. Teori permintaan juga dapat berarti suatu komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang mau dan bersedia untuk membelinya. Konsumen kemudian membeli komoditas tersebut jika membeli harga yang sesuai. Yang kedua adalah kurva permintaan. Definisi dari kurva permintaan sendiri adalah grafik yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga jumlah sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Jumlah permintaan yang ada di pasar juga didefinisikan sebagai total semua barang permintaan yang berada di berbagai tingkat harga. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Yang pertama ada permintaan perseorangan. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kurva permintaan perorangan oleh suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anugerah mereka, seperti yang pertama ada perubahan harga, yang kedua ada perubahan pendapat, yang ketiga ada substitusi dan komplain, yang keempat ada barang normal versus barang inferior, dan yang terakhir ada dampak perubahan harga pada jumlah permintaan atas suatu. Permintaan pasar. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Permintaan atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada sebagai tingkat harga, waktu, dan pada suatu tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain yang pertama ada harga barang, yang kedua ada pendapatan masyarakat, yang ketiga ada selera masyarakat, yang keempat ada kualitas barang yang bersangkutan, yang kelima ada harga barang yang lain bersangkutan,
Selanjutnya ada waktu, jumlah penduduk, ramalan masa yang akan datang. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Yang pertama ada harga barang lain terdiri dari yaitu barang pengganti. Sesuatu barang dinamakan barang pengganti kepala barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Yang kedua ada barang pelengkap. Barang pelengkap merupakan apabila sesuatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya. Lalu yang ketiga ada barang netral. Barang netral merupakan barang yang tidak mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Yaitu ada pendapatan para pembeli terdiri dari barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Yang kedua ada barang esensial. Barang esensial itu adalah barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga ada barang normal. Barang normal yaitu sesuatu barang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Yang terakhir ada barang mewah. Barang mewah merupakan jenis barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi termasuk dalam golongan penawaran. Definisi penawaran dan kurva penawaran. Yang pertama ada penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Lalu yang kedua ada kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai penawaran, hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran. Ada efek faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang pertama ada harga barang lain. Harga barang lain ini adalah apabila terjadi kenaikan harga pada barang lain, konsumen akan membeli barang yang mempunyai fungsi yang sama dengan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua ada biaya untuk memperoleh faktor produksi. Kenaikan pengeluaran faktor produksi atau biaya produksi akan berakibat mengurangi keuntungan suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada tujuan-tujuan perusahaan, yaitu berbeda dari setiap perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, menimbulkan efek yang berbeda terhadap tingkat produksi. Yang keempat ada tingkat teknologi, yaitu kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dapat disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Kesimpulannya, dari sini kita sudah melihat bahwa permintaan dan penawaran memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Permintaan sendiri merupakan jumlah barang yang diminta pada jumlah dalam waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen pada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Teori permintaan dan penawaran adalah dasar analisis pasar yang menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang ditentukan. Konsep-konsep utama melibatkan hukum permintaan dan penawaran, yaitu jumlah yang diminta maupun ditawarkan. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan membentuk keseimbangan pasar. Materi selanjutnya yaitu teori produksi. Teori produksi adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan output atau produk. Teori ini sangat penting karena membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Bentuk-bentuk perusahaan perorangan. Pengertian perusahaan perorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh suatu orang. Dalam jenis usaha ini memiliki kendali penuh atas seluruh operasi bisnis, pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Karakteristik perusahaan perorangan yaitu yang pertama ada kepemilikan tunggal, dimiliki oleh satu orang yang mengelola seluruh aspek bisnis mulai dari perencanaan hingga operasional harian. Yang kedua ada tanggung jawab tidak terbatas, pemilik bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan utang perusahaan. Yang ketiga ada kontrol penuh, pemilik memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan tanpa perlu berunding dengan pihak orang lain. Yang keempat ada modal terbatas, sumber modal utama biasanya berasal dari tabungan pribadi pemilik atau pinjaman. Yang kelima ada tidak ada pemisahan legal, tidak ada perbedaan hukum antara pemilik dan perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan perusahaan perorangan. Yang pertama ada mudah didirikan dan dikelola. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang cepat. Yang ketiga ada privasi bisnis. Yang keempat kepuasan pribadi. Dan yang kelima ada pengelolaan yang sederhana.
sederhana. Lalu ada kekurangan perusahaan perorangan. Yang pertama ada tanggung jawab pribadi tidak terbatas, yang kedua ada keterbatasan modal, yang ketiga kesulitan dalam manajemen, yang keempat ada umur usaha yang terbatas, yang kelima ada keterbatasan dalam ekspansi. Selanjutnya ada perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Yang pertama ada teori perusahaan klasik. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Fungsinya, biaya, dan fungsi produksi menjadi dua aspek penting yang digunakan untuk menentukan jumlah output yang optimal. Yang kedua ada teori perusahaan neoklasik. Dalam pandangan neoklasik, perusahaan dianggap sebagai kotak hitam yang memproses input menjadi output. Fokus utama adalah pada keseimbangan antara biaya marginal atau MC dan berpendapatan marginal atau MR untuk menentukan tingkat produksi yang optimal. Yang ketiga ada teori perusahaan modern. Teori ini memperhitungkan aspek lainnya seperti manajemen, struktur pasar, dan perilaku perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Perusahaan ini tidak hanya fokus pada memaksimalkan keuntungan, tetapi juga pada pencapaian tujuan lain seperti pertumbuhan, pasar, dan inovasi produk. Yang selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Yang pertama ada tanah, meliputi semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi, contohnya adalah lahan pertanian, pertambangan, dan sumber air. Yang kedua ada tenaga kerja, yaitu merujuk pada upaya manusia yang dikerahkan dalam proses produksi. Kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada modal, meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu yang keempat ada kewirausahaan, merupakan kemampuan untuk mengorganisir faktor-faktor produksi lainnya, mengambil resiko, dan mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan. Kesimpulannya adalah teori produksi adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengkaji bagaimana perusahaan menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output. Dengan memahami bentuk-bentuk perusahaan, teori ekonomi tentang perusahaan, dan faktor-faktor produksi, kita dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.